Mau ditambah rizkinya, tambah pahalanya, tambah anaknya. Mau tidak? Kalau saya tanya sebelah kanan tambah istrinya, ada keraguan di dalam hati bapak-bapak. Keinginan tambah tapi ada istri di depan. Yuk yang mau tambah pahala, mau tambah rizki, kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Mau masuk surga semua? Mau cepat atau lambat? Mau cepat Bapak? Hah? Mau cepat? Ya mudah-mudahan didengar malaikat pencabut nyawa Bapak. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena bapaknya sedikit saya mendahulukan ibu-ibu. Ini sudah prosentasinya banding 10%. Bapak-bapak di mana-mana kalah sama ibu-ibu. Memang pasal di dalam rumah tangga, satu pasal pertama ibu selalu benar. Pasal kedua, ibu tidak pernah salah. Pasal ketiga, kembali ke pasal 1. Lihat masjid dikuasain sama ibu-ibu. Karena memang yang lebih banyak jamaah yang hadir ibu-ibu. Karena sekarang populasi penduduk dunia Bapak Ibu perlu ketahui itu sudah 1:9. Jadi 1 laki-laki banding 9 perempuan. Jadi wajar di mana-mana yang banyak ibu-ibu. Yang pakai seragam yang banyak ibu-ibu. Ini yang pakai seragam semua sudah lunas. Masya Allah, siapa yang lunasin? Bapak. Ibu yang bergaya, bapak yang pusing. Masya Allah. Majelis taklim yang banyak ibu. Di pasar yang banyak, di mall yang banyak, pengantin yang banyak, neraka yang banyak. Tapi walaupun yang banyak ibu-ibu di neraka, tetapi ibu-ibu khususnya yang hadir di sini bukan termasuk yang itu, bukan termasuk daripada ahli nar, penghuni neraka. Semua yang hadir di sini insya Allah adalah calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal. Maka sudah sepatutnya lah untuk menjadi calon-calon penghuni surganya Allah harus berikhtiar, harus berusaha di dunia ini. Ada suara siapa itu? Masya Allah, di dunia ini salah satunya menjadi manusia min ibadiyallahu syakirin, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salah satu bentuk syukur pada malam hari ini kita berkumpul, kita bersilaturahmi, kita bermujalasah di Masjid Asasul Muslimin Lajoka ini. Untuk apa? Untuk bentuk rasa syukur kita atas kelahiran sang pembela kita, sang penolong kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Karena kalau berbicara maulid ya begini nih. Apalagi kalau Kabupaten Wajo, pasti selalu terdepan. Saya kalau ceramah maulid, jadwal udah safari maulid, pasti yang pertama itu datang dari Kabupaten Wajo. Ini maulid pertama saya nih, safari maulid pertama saya di Kabupaten Wajo. Besok tanggal 2 di Sabang Paru, tanggal 3 di Atapange. Wajo duluan, terdepan Wajo. Baru nanti selanjutnya saya dari Atapange ke Morowali, dari Morowali ke Baru lagi ke Sidrap lagi ke Baru lagi, baru ke Palu lagi, baru nanti safari Jakarta, Jawa dan sebagainya. Tapi Wajo selalu terdepan. Tapi sayangnya dari dulu sampai sekarang jalanannya tidak pernah bagus. Bagaimana Pak Camat? Insya Allah tahun depan. Alhamdulillah. Tapi di situ mungkin ada hikmahnya. Dengan jalan seperti itu apa? Oh, kita bisa merasakan dulu perjuangan Rasulullah ini jauh lebih sulit, jauh lebih sukar dari apa yang saya hadapi. Sehingga apa? Bertambah lagi semangat kita untuk syiar, semangat untuk berdakwah. Kenapa? Karena ini bentuk rasa syukur kepada hadirnya, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi dengan catatan jamaah, hadir di sini ikhlas. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Jangan karena ngelihat sokoknya. Jangan ngelihat teloknya. Sokok, telok dimakan, dikunyah, lalu diproduksi di dalam perut, jadi kotoran. Betul tidak? Makan telok keluar jadi kotoran. Gak ada makan telok keluar telok. Tania manu habis. Tapi kalau kita datangnya karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah, maka cintanya itulah yang akan membawa keselamatan untuk kita. Karena cintanya itulah yang akan, mohon maaf, menjadi penolong kita. Toh kalau nanti panitia kasih sokok pulang ke rumah, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tongan enggak? Dia nama dareke, dia nama noko-noko. Panitia Masjid Asasul Muslimin. Dia gak harapan, dia gak sokokna, dia gak telokna. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Begitu juga kepada orang-orang yang menyumbang, masyarakat khususnya sekitar, yang menyumbang telok, yang menyumbang soko dibawa ke masjid. Ikhlas, jangan ada niat pulang bawa lagi. Karena biasanya ada ibu-ibu di sana, di sana. Bawa ke masjid untuk burak 1 rak telok, pulang dari masjid bawa 2 rak. Bukan di sini, di sana. Masya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud. Bahwa aku tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan mukhlis, dalam keadaan bersih, benar-benar semata-mata karena Allah. Maka alhamdulillah kita bersyukur jamaah, alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, tahun ini kita masih bisa merasakan meriahnya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kalau di Sulawesi maulid identik dengan ini toh, angka telok nah, angka sokok nah, angka panteng, angka bunga-bunga, angka loka. Ada nggak loka? Tiga gak? Masya Allah. Tapi saya mohon maaf, maulid daerah Sumatera, ketemu juga sama telok sokok digantung. Ke daerah Kalimantan, wih, angka telok. Ke Papua ada tenji. Karena ternyata di sana yang panggil saya komunitas orang Sulawesi, orang Bugis. Dibawa tradisi dari asal di tanah Sulawesi, walaupun tinggal merantau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, tetapi tradisi tidak ditinggalkan. Identik maulid, ada telok, ada soko. Memang orang Bugis ada di mana-mana dan selalu terdepan. Di Sumatera ada orang Bugis, di Kalimantan banyak.
Di Malaysia banyak, di Papua ada toh, di Jawa mega lakda, sampai di penjara pun mega toh. Karena saya juga pernah ceramah di lapas, Masya Allah, banyak orang Sulawesi, banyak orang Bugis, Masya Allah. Ini bentuk rasa syukur. Mudah-mudahan hadirnya kita dan yang menginfakkan hartanya, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi kana rafiki fil jannah, kata sahabat Abu Bakar. Ini bukan hadis, tapi ucapan sahabat Abu Bakar. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, dirhamnya, duitnya untuk peringatan Maulid, mengagungkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata sahabat Abu Bakar? Kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi temanku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama berselawat. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Kalau satu majlis tidak mengucapkan bersyukur kepada Allah, maka majlis itu terputus dari rahmat dan berkahnya Allah. Kalau satu majlis tidak disebut nama Nabi Muhammad, maka majlis itu bagaikan majlis bangkai. Artinya apa? Majlis yang tidak ada gunanya. Jamaah, salah satu kunci surga di dalam kitab Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji, Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatan surga semoga tercurah diberikan kepada orang yang suka Maka basahi lisan ini dengan salawat. Sambil bikin pecel ladang, salawatan bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sambil nina bobokan anak ta, salatullah salamullah, Masya Allah. Maka anak ta insya Allah menjadi anak yang soleh. Jangan nina bobokan anak tadi nyanyiin kemana, nanti anak bingung mama mau kemana sih. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bersalawat, maka apa? Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, rufi'a biha asyru darajat, Allah akan angkat kita 10 derajat dengan 1 kali salawat. Wa kufira biha asyru sayiat, Allah gugurkan 10 keburukan di dalam diri kita dengan 1 kali salawat. Allah akan berikan kita banyak pahala dan kebaikan insya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya tanya dulu, hukumnya peringatan Maulid apa sih? Kira-kira apa hukumnya? Hah? Wajib? Sunnah? Hah? Sunnah? Atau wajib? Atau haram? Karena ada yang bilang haram. Peringatan Maulid haram. Kenapa? Bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada di zaman Rasulullah. Dulu Nabi dan para sahabat nggak ada peringatan Maulid. Dan setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah maka itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan yang setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalah finnar, dan setiap yang sesat itu semua masuk neraka. Jadi ibu, bapak yang peringatan Maulid masuk neraka. Apalagi panitianya, apalagi yang kasih sambutan. Paling dulu Pak Haji. Apalagi penceramahnya.
Masya Allah ya Rahman ya Karim. Biarlah yang mengatakan peringatan maulid itu bid'ah bahkan haram, silakan dengan pandangannya, tapi jangan menjas yang peringatan maulid itu adalah pelaku bid'ah bahkan berdosa. Walaupun tidak wajib, tapi peringatan maulid ini adalah mengandung kebaikan. Kenapa? Satu, di dalam adat penebaran salam. Tadi MC Assalamualaikum dijawab oleh jamaah. Yang mengaji Assalamualaikum dijawab oleh jamaah. Sambutan panitia Assalamualaikum, jamaah menjawabnya. Tadi Pak Camat Assalamualaikum, jamaah menjawabnya. Dan saya tadi salam bahkan tidak sekali, mohon maaf 2 kali 3 kali jamaah menjawabnya. Karena salam itu adalah doa. Assalamualaikum, semoga hidup kamu penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, warahmatullah, rahmat Allah dicurahkan kepada engkau, wabarakatuh, dan berkah Allah juga dicurahkan kepada engkau. Doa. Makanya hukum menjawab salam itu wajib. Kalau wajib tidak dikerjakan berdoa. Makanya kalau diucapkan salam assalamualaikum, waalaikumsalam, wajib ki. Masya Allah. Yang kedua, di dalam peringatan maulid ada apa? Ada kita sama-sama baca sholawat. Apalagi di hari Jumat, aksiru alayya minas salati yaumal jumu'ati. Perbanyaklah. Bahasa Inggrisnya pamegai. Bahasa apa itu? Oh, bahasa Bugis. Perbanyaklah berselawat kepadaku, kata Rasulullah, khususnya di hari Jumat. Kenapa? Karena salawat itulah nanti yang akan menjadi cahaya, yang akan menjadi kendaraan ketika juga kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan salawat yang kita baca. Alhamdulillah. Di dalam peringatan maulid ada tazkirah, nasihat, dengarkan ceramah, mengingat apa? Sosok Rasulullah, sehingga apa? Oh, begitu Rasulullah. Oh, seperti itu Rasulullah. Oh, harus begitu kita sebagai umatnya Rasulullah. Dengan apa? Kita mendengarkan nasihat, mendengarkan tazkirah. Dan di dalamnya juga ada silaturahmi. Mungkin yang tadi tidak ketemu 1 bulan, ketemu di ajang peringatan maulid. Yang tadi diam-diaman, datang di peringatan maulid, ketemu, senyum, agak kareba madeci, jabat tangan, selamat ki, silaturahmi. Man ayyabsutalahu fir rizkihi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah. Jamaah, mau banyak rizki? Mau luas rizkinya? Bapak mau banyak istri? Hah? Saya tanya, istri rizki bukan? Istri rizki bukan? Hah? Rizki bukan? Rizki. Jadi mau banyak rizki? Mau banyak istri? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ahyun salafi asari, atau ingin dilapang atau ingin dipanjangkan umurnya, apa kata Rasulullah? Falyasil rahimahu, maka eratkan silaturahmi di antara kita. Bu, suka yang panjang atau yang pendek? Kenapa ketawa Bapak? Saya bertanya umur Pak, umur. Ibu suka yang panjang atau yang pendek? Panjang. Maka kalau ingin panjang umur, silaturahmi. Jangan putuskan silaturahmi. Ajabaku bom. Yang banyak baku bombe ibu atau bapak? Yang banyak baku bombe bapak atau ibu? Ibu sendiri yang jawab Pak. Masya Allah. Saya pernah ceramah taksiyah, itu meninggal umurnya sampai 143 tahun di Kabupaten Baru, khususnya daerah Bojo. Itu saya tanya berapa almarhum, umurnya 143 tahun Ustazah. Masya Allah. Saya taksiyah yang datang banyak sekali, itu keluarga besar saja kan. Apa sih resepnya, saya tanya. Apa kira-kira resepnya ini almarhum sampai panjang umurnya? Sampai dia dapat 4 keturunan, anak, cucu, cicit, anaknya cicit. Anak, apo utu, apo kaci-kaci, apa? Hah? Hah? Apa kalau bahasa wajahnya apa?
Apa? Pipis. Piti. Hah? Iya apa bahasa Bugis ya? Piti. Oh, apa piti? Kalau bahasa Pinrang apa kaci-kaci? Apa jarum peang? Masya Allah, saking panjangnya. Apa resepnya? Saya kata keluarganya, saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas Ustazah, ini almarhum ini kenapa keluarga besar? Karena beliau kebetulan istrinya 4. Pak, 4. Pak, 4. 4. Benena 4, Pak. Jadi kalau bapak melo malampe umur tak pamegai amalata. Pamegai amalata, Masya Allah. Ini peringatan Maulid, di dalamnya ada silaturahmi. Maka ketika kita silaturahmi, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, diterangkan hatinya. Dan yang terakhir, peringatan Maulid, di dalamnya ada sedekah. Jamaah Masjid Asasul Muslimin berbondong-bondong menginfakkan sebagian hartanya untuk berpartisipasi dalam peringatan Maulid. Itu semua dihitung infak, dihitung sedekah, dan insya Allah diganti oleh Allah jauh lebih baik dan lebih banyak, insya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah pernah ditantang oleh Allah. Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu minta apa saja yang engkau inginkan kepada Tuhanmu, fatardo, yang membuat engkau senang, membuat engkau bahagia, membuat engkau ridho, minta kepada Allah. Bahkan Allah tantang, mau wanita cantik, aku carikan wanita tercantik dari ujung barat sampai ujung timur. Mau harta, aku jadikan gunung-gunung itu emas untuk aku berikan kepadamu. Mau jadi penguasa, aku jadikan engkau satu-satunya penguasa di dunia ini. Kamu mau apa Muhammad? Ini Rasul ditantang. Kalau bapak-bapak di sini disuruh pilih Pak, wanita, tahta, harta, bapak pilih mana? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira bapak pilih mana? Harta, tahta, wanita? Semuanya? Ya. Mangwa. Dia pilih semuanya. Itulah bedanya kita dengan Nabi Ta. Nabi Ta disuruh pilih harta, wanita, tahta. Apa jawaban Rasulullah? Izan ya Rab. Tidak, wahai Tuhanku. Dena melo, aku nggak mau semua itu. Itulah bedanya kita sama Nabi Tak, Pak. Kalau Nabi Tak nggak mau semua, kalau kita mau semua. Masya Allah. Lalu apa yang membuat engkau ridha Muhammad? Yang membuat engkau senang Muhammad? Apa jawaban Nabi Tak? La arba wa wahidun min ummati finnar. Ya Rob, aku tidak akan pernah tenang, aku tidak akan pernah ridho, aku tidak akan pernah bahagia ketika ada satu saja dari umatku menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah. Aku hanya menginginkan semua umatku tanpa terkecuali masuk surga semua. Itu yang diinginkan Rasul. Beda dengan kita. Yang dipikirin kita umatnya. Rasul gak mikirin diri sendiri, Rasul mikirin kita. Bahkan Rasul pernah menangis sampai sesungguhkan setelah khutbah. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasul, kenapa anda segitunya menangis? Apa jawaban Rasulullah? Anna mushtaq, saya rindu dengan kawanku, saya rindu dengan saudaraku. Lalu sahabat itu bertanya, apakah itu kami, wahai Rasulullah? La, antum ashabi, bukan kalian yang aku tangisi karena kerinduanku. Kamu adalah sahabatku. Lalu siapa yang kau rindukan wahai Rasulullah sampai engkau menangis? Yang aku rindukan adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah berjumpa denganku, yang tidak hidup di zamanku,
tetapi mereka beriman dan percaya kepadaku, yaitu umatku, umatku, umatku. Kita semua yang dirindukan oleh Rasulullah, Bapak Ibu. Kita yang ditangisi oleh Rasulullah, Bapak Ibu, karena kerinduannya. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu cintanya Rasulullah kepada kita. Maka Bapak Ibu, balaslah cintanya Rasulullah kepada kita dengan kita mencintai Rasulullah. Dengan cara apa? Satu, tadi perbanyak kita bersolawat. Man ahabbani, man ahabba syai'an fa aksara zikru. Barang siapa yang cinta kepada seseorang dan sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat siapa yang dicintainya. Banyak bersolawat. Yang kedua, bentuk rasa cinta kepada Rasulullah, ikuti contoh Rasulullah semaksimal mungkin. Kalau orang zaman sekarang bilang, jadi followersnya Rasulullah. Kata nenek-nenek, apa sih ustazah followers? Followers itu pengikut di dalam aplikasi Instagram, apalagi YouTube, ya apa? Facebook dan sebagainya. Mengikuti apa sih yang dikerjakan? Nih, kalau kita jadi followersnya selebriti, itu nanti di Instagram pasti ada tahu, oh si Anu lagi ngapain, tahu dia posting di IG. Oh, Syahrini lagi ada di Indonesia misalkan. Oh, Raffi Ahmad lagi ini. Oh, di apa? Di IG. Kenapa? Karena kita jadi followersnya. Maka di zaman digital ini, yuk kita jadi followersnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bu, kalau kita jadi followersnya selebriti, belum tentu selebritinya follow back kepada kita, mengikuti kita kembali. Tetapi kalau kita menjadi followersnya Rasulullah, maka yakinlah Rasulullah akan follow back, akan apa? Akan bangga, akan senang dengan kita, karena kita mengikuti segala jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa yang harus diikuti? Sifat-sifatnya. Salah satunya apa? Jamaah. Nih, tanda-tanda penghuni surganya Allah, dan ini diaplikasikan oleh Rasulullah. Kan tadi Bapak Ibu mau jadi penghuni surga mito? Betul? Penghuni surga atau penghuni neraka? Maka kalau ingin menjadi penghuni surga, satu, jadilah sosok seseorang yang memiliki wajhun malihun. Wajah yang manis, yang menyenangkan, yang selalu tersenyum. Dena matamus. Dena matamusu apa matamusa? Hah? Oh, pada mau. Oh, mata musa ketemu orang. Di jalan ada orang. Bu, kira-kira kalau kita ketemu orang begitu senang tidak? Nih, kita bertamu ke rumah orang, rumahnya malah pula ada. Bagus rumahnya, gede, makanannya banyak. Ada durian, ada kari, ada nasu paleko, ada tunu bale, ada bale rako, ada es campur, ada es teler, ada es-esan pokoknya deh. Banyak makanannya. Kita masuk ke rumah itu, tapi tuan rumah itu bilang, makan moko. Makan ah. Masya Allah. Tapi lain kali kita datang ke rumah orang sederhana rumahnya. Ruang tamunya kecil. Yang disuguhin juga apa? Ya Allah, hanya air putih sama singkong rebus. Atau apa? Sanggara. Cocok di sanggara. Pisang goreng. Hanya dengan pisang goreng dan teh. Tapi yang punya rumah, sini ki, ayo ki, cepetan habiskan ki, makan ki, sini. Masya Allah, kira-kira kita suka yang mana? Yang bertamu di rumah besar atau di rumah sederhana? Magai?
Karena yang punya rumah, mohon maaf, wajhun malihun. Wajahnya menyenangkan, keberadaannya bikin senang orang, keberadaannya bikin bahagia orang. Itulah calon-calon penghuni surga. Rasul menjadi sosok yang seperti itu. Kedatangannya selalu dirindukan, kepulangannya selalu dinantikan. Ini Rasulullah, baik oleh kawan maupun oleh lawan. Karena apa? Sosok Rasulullah menyenangkan. Bu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Lebih banyak senyumnya atau mata musuhnya sama suami? Hah? Hah? Jujur, lebih banyak senyumnya atau mata musanya? Ya Allah, senyum je ustazah. Kapan kalau tanggal muda? Ada uang abang sayang, tak ada uang abang di. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Nih, sedekah yang paling murah, yang paling mudah senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi kita belum punya harta untuk disedekahin, nggak punya ilmu untuk disedekahin. Apa? Oh, dengan senyum kita sudah sedekah. Tapi dengan catatan senyumnya harus ada lawannya. Karena kapan kita senyum nggak ada lawannya, berabe urusannya. Masya Allah ya Rahman ya Karim, nggak ada orang. Magai penghuni surga, ya bukan penghuni surga, penghuni rumah sakit jiwa. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa senyum yang dicontohkan bahkan oleh Rasulullah dikatakan sedekah? Karena apa? Senyum itu idholus surur, memberikan kebahagiaan. Coba kita ketemu orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, hati kita senang itu. Coba ketemu orang, Assalamualaikum, salam. Walaupun dia bestiknya kita, tapi tetap kita tersinggung. Gaji mata musuh itu orang, padahal kita nggak tahu, mungkin dia sedang sakit gigi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini Rasulullah, bahkan apa? Rasulullah disakiti, dilempari kotoran, sikapi dengan senyuman. Lewat lagi dilempari kotoran, senyum lagi. Lempari lagi, senyum lagi. Masya Allah. Sampai-sampai mohon maaf karena senyumnya, karena baik hatinya, karena akhlaknya, orang yang biasa menyakiti dia masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki pribadi yang menyenangkan. Alhamdulillah. Yang kedua, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yang menjadi cerminan penghuni surga adalah apa? Qalbun taqiyun. Hati yang selalu takut kepada Allah. Kenapa hati? Karena hati inilah yang mengarahkan kita Bapak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham kepada hati ini untuk apa? Berbuat jahat wa taqwaha, atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini harus dijaga. Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hargai suami, jangan kau sakiti. Ikhlaskan suami kalau mau nikah lagi. Ya. Cocok Pak? Cocok Pak? Pak Camat bagaimana Pak Camat? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Hati-hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana nanti ada hari warang parang tak, galung tak, doi, darah, bola, otok, bahkan anak-anak tak tidak bisa memberikan manfaat illa man atallah, kecuali yang datang dengan Allah di hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bertakwa, dengan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hati kita, selalu berzikir, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati sering saya singgung? Mabor, macing, mapediat, masiriat,
masek, makut, mango, macet. Angka mana? Insya Allah. Ada satu kisah, dan ini sebagai gambaran apa yang di dalam kitab Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadid al-haya'i wat tawaddu'. Rasulullah itu adalah sosok yang sangat syadid al-haya'i, sangat pemalu. Artinya malu apa? Malu kalau dia melakukan maksiat, malu kalau dia tidak beribadah dengan maksimal, malu kalau dia mohon maaf melakukan satu kezaliman, satu kejahatan. Ini malu. Rasulullah pernah jalan dengan para sahabat. Kan orang Arab, Rasulullah pakai jubah ya, pakai gamis. Tiba-tiba mohon maaf angin berhembus kencang, wes bablas anginnya. Itu bajunya Rasulullah tersibak, terbuka sedikit. Betisnya Rasulullah kelihatan. Rasulullah langsung malu, mukanya merah pada menahan rasa malu. Kenapa? Karena betisnya kelihatan. Padahal betis, Pak, betis laki-laki itu bukan aurat. Auratnya laki-laki itu minas surah ila rukbah. Auratnya urane itu dari posi sampai utu. Itu auratnya. Betis itu bukan aurat. Jadi kalau kita mesum pajang pakai sarung saja, sudah tertutup antara posi tak sampai utu tak, sudah cukup, sudah sah mesum pajang tak. Karena batasan aurat laki-laki itu. Tapi walaupun bukan aurat, karena Rasulullah sudah terbiasa ditutup betisnya, kelihatan, bahkan yang melihat para sahabat sendiri malu. Karena rasa malunya menjaga kehormatannya. Zaman sekarang, pakai baju, Masya Allah, yang di atas semakin ke bawah, yang di bawah semakin ke atas, ketemu di tengah-tengah. Bapak yang enak. Pak, kalau melihat wanita cantik apa yang diucapkan? Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau melihat wanita seksi, Apa Pak Camat? Alhamdulillah. Oh astagfirullah Pak Camat, astagfirullah. Kalau yang seksinya matoa, tapi kalau seksinya malolo tetap alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Makanya Bu, kalau mengaku umatnya Rasulullah, tutup aurat kita. Aurat itu kehormatan tak. Semakin tertutup wanita akan semakin mahal harganya di mata Allah. Betul? Coba saya tanya, biasa jalan-jalan ke mall? Kalau di mall kira-kira barang yang di etalase, yang di lemari kaca, kira-kira barang murah atau barang mahal? Murah atau mahal? Semakin masoli barang itu, semakin dijaga, semakin tertutup, taruh di lemari kaca, digembok, dikunci. Kenapa? Karena mahal harganya. Begitu juga kehormatan kita. Semakin tertutup akan semakin mahal harga kita di mata Allah. Kalau keluar, saya kalau nasihat pernikahan selalu bilang ke calon mempelai perempuan, "Nah, kamu sudah jadi istri, kalau keluar rumah jadilah wanita kearap-arapan." Artinya tertutup auratnya. Tapi kalau di dalam kamar dengan suami, jadilah wanita kebarat-baratan. Seseksi-seksinya silahkan. Tuh, Bapak suka wanita seksi kan? Daripada melihat wanita lain, lebih baik lihat istri yang seksi. Tapi masalahnya benekna sudah makapuru ulina. Ya. Sudah gak pantas seksi. Alhamdulillah. Masya Allah. Syadid al-haya'i wa tawaddu. Rasulullah itu sangat tawaddu. Dia nama borok. Pak, Bu, kalau ada orang yang pantas untuk sombong di dunia ini, tak lain dan tak bukan Rasulullah. Beliau memiliki ilmu yang luas. Beliau memiliki akhlakul karimah. Beliau memiliki kekuasaan.
jadi pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin panglima, bahkan apa, tidak tanggung-tanggung. Setiap hari kita dengar namanya disebut berdampingan dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Kalau mau sombong, Rasul pantas sombong. Tapi kan Rasul tawadhu, menghargai orang, menghormati orang, tidak merasa dirinya paling terhormat, terpandang, terganteng, tercantik, terkaya, terpintar, pokoknya termanang. Masya Allah. Pada Rasulullah punya segala-galanya. Mau apa? Kenapa kita sombong? Apa yang mau disombongin? Semua di dunia ini adalah amanah, titipan. Semua milik Allah. Harta kita milik Allah. Jabatan milik, keluarga milik, suami milik. Halo? Suami milik siapa, Bu? Milik bersama. Milik Allah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Istri milik Allah. Jangan mentang-mentang di Sulawesi, maaf ada uang penaik. Di Wajah sekarang uang penaik berapa? Kisarannya berapa? Minimal 50, 100 uang penaik harus disediakan. Mentang-mentang sudah kasih uang penaik, laki-laki mau berbuat seenaknya kepada istrinya. Tidak. Saya punya anak 3, laki-laki, perempuan, laki-laki. Pertama laki-laki, saya bilang sama anak laki-laki saya, jangan cari istri orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda Masoli? Sekarang baru lulus S1 di Jogja. Jangan Tapi saya bilang sama anak kedua saya yang perempuan, cari suami orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda dapat uang penaik? Masya Allah ya, ini kan sudah tradisi dan sebagainya. Tapi sebanyak-banyaknya kita kasih uang penaik, tetap istri kita adalah amanah titipan dari Allah. Jangan kita berbuat seenaknya kepada suami istri, karena istri itu nanti juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi bapak sebagai pemimpin keluarga, kemana akan dibawa satu keluarga itu tergantung kepada pemimpinnya. Bu, surga neraka kita ada di dalam diri suami. Kapan kita durhaka kepada suami? Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja kita tidak bisa ketika kita durhaka kepada suami. Betul Pak? Setuju Bapak? Setuju. Jangan disia-siain. Apalagi sering dimarahin suami. Biasa marahin suami Bu? Biasa. Ya Allah, sudah matoa, sakit-sakitan, lobet tonji, dimarahin terus. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Begitu juga suami, Bapak. Pak. Jangan pernah perhitungan sama istri. Semakin kita royal sama istri, Allah akan semakin royal dengan kita. Semakin kita sekek sama istri, semakin sekek Allah sama kita. Betul Ibu? Obatnya perempuan itu gampang Pak. Kalau istri tak lagi sakit Pak, demam Kak, mesemang Kak Pak, gampang apa? Bawa ke toko emas langsung sembuh beneta. Alhamdulillah, Masya Allah. Jamaah, Alhamdulillah. Ini apa? Qalbun taqiyun. Yang ketiga apa? Dicontohkan oleh Rasulullah sifat karakter Rasulullah. Apa? Lisanun fasihun. Calon-calon penghuni surga yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah apa? Memiliki lisan, memiliki lidah yang fasihun, yang dari lidahnya melahirkan amal soleh, dari lidahnya melahirkan kebaikan, melahirkan pahala. Kenapa? Lisannya dipakai untuk baca Quran, lisannya dipakai untuk salawatan, lisannya dipakai untuk berzikir kepada Allah. Khususnya ibu-ibu Bu,
Bu, kita diberikan oleh Allah potensi setiap harinya Allah sediakan 20.000 kata di dalam otak kita. Kalau bapak itu cuma 5.000 sampai 7.000 kata dalam satu hari. Ibu berapa? 20.000 kata. Maka jangan heran pak, bapak baru ngomong sekali, ma gay itu ma, bapak nggak tahu gimana 20.000 kata. Ibu juga jangan tersinggung. Bapak pulang dari kantor, pulang dari kerja, diajak ngobrol, bapak, pak, ini gimana anak pak? Tadi dari sekolah begini-begini. Bapak cuma jawab, Bapak cuma jawab, iya. Jangan marah. Kenapa? Mungkin sudah habis 5.000 katanya di tempat kerja. Bapak keluar kerja, habiskan 5.000 kata. Ibu tidak kerja di rumah saja, punya 20.000 kata. Ya Allah. Jadi pas bapak pulang, kata ibu, mangsa ini. Jadi dimaklumi pak. Sehingga apa? Dengan kita tahu ilmunya, kita akan memahami sehingga tidak ada ketersinggungan antara suami istri. Nah, ibu punya potensi 20.000 kata, maka apa? Lahirkanlah 20.000 kata itu dengan pahala yang banyak. Dengan tadi kita mengoptimalkan 20.000 kata itu tadi, berzikir, bersolawat, baca Quran, mohon maaf dan sebagainya, mengucapkan kata-kata yang baik, sehingga apa? 20.000 kata itu menjadi media, menjadi tempat, menjadi modal untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, sifat Rasulullah dan menjadi tanda penghuni surga adalah apa? Yadun taqi, yadun sahiyun. Tangan yang suka berbagi, yang suka sharing, yang suka infak, yang suka sedekah, bukan tangan yang manaqasat min amwalihim, tidak akan pernah berkurang dari harta-harta kamu yang engkau sedekahkan. Mudah-mudahan sekali lagi jamaah Masjid Asasul Muslimin yang menginfakkan hartanya ini untuk kepentingan peringatan Maulid ini sebagai bentuk tangan-tangan yang suka berbagi, apalagi berbagi kepada orang yang membutuhkan, anak-anak yatim, fakir miskin, janda-janda. Tua atau muda? Tua atau muda? Janda muda. Ada janda di sini? Ada janda di sini? Angkat tangan janda. Insya Allah. Artinya angkat tangan biar bapak-bapak biar tahu, oh itu yang harus disedekahkan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Karena dengan sedekah tadfaul bala, akan menghalangi kita dari segala mara bahaya. Dengan sedekah akan membuka pintu keran-keran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah akan memberikan ketenangan hidup kita. Insya Allah. Itulah gambaran. Jamaah. Oh jamaah. Ada satu kisah. Ini sifat Rasulullah. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, orang Yahudi. Muhammad, ini buat kamu. Rasulullah dikasih sesuatu, lalu Rasulullah menerima. Setelah menerima, itu perempuan itu belum pergi-pergi juga. Kata Rasulullah, oh mungkin mau dibuka pemberiannya. Dibuka oleh Rasulullah. Setelah dibuka, ternyata isinya lemon. Apa lemon? Cocok Mika? Jeruk. Jeruk. Setelah dibuka, itu perempuan belum pergi juga. Kata Rasulullah dalam hati, oh mungkin jeruknya mau saya makan. Dikupaslah jeruk itu oleh Rasulullah, dimakan. Setelah dimakan, macu, kecut sekali. Tapi inilah kehebatan Rasulullah. Sifat Rasulullah, karakter yang begitu mulia. Mendapati jeruk yang kecut itu dan yang ngasih masih ada di hadapannya, menunggu reaksi Nabi Muhammad Rasulullah untuk memakannya. Rasulullah sambil memakan sambil tersenyum, makasih, 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 sambil menahan rasa cukanya, rasa kecutnya. Setelah melihat Rasulullah tersenyum sambil makan buah pemberiannya, baru wanita itu pergi meninggalkan Rasulullah. Ini sahabat yang di belakang Rasulullah bingung, kok tumben Nabi Muhammad tidak bagi-bagi makanan? Tumben. Ditawailah Rasulullah, Rasul, kok tumben sih nggak bagi-bagi? Rasulullah senyum. Kamu tahu apa yang dikasih tadi? Tidak.
Jeruk. Kamu tahu rasanya jeruk tadi yang dikasih wanita tadi? Tidak, orang tidak dikasih sama engkau Muhammad. Kecut. Kenapa saya tidak kasih kepada kalian? Karena kalau saya kasih kepada kalian lalu kalian makan, saya yakin kalian tidak bisa menahan rasa kecutnya, rasa asamnya, dan pasti ketika memakan buah itu pasti wajah kalian akan berubah menahan rasa kecut, dan itu akan dilihat oleh wanita yang kasih tadi, dan itu bisa menyinggung perasaan wanita tadi. Saya nggak mau kalian menyinggung perasaan wanita tadi. Biarlah saya yang makan buah jeruk yang kecut itu, dan saya bisa tahan, dan saya bahkan bisa tersenyum sehingga wanita itu tersenyum dan dengan senang. Kenapa? Karena pemberiannya saya makan. Itu Rasulullah. Bagaimana dia menghargai seseorang agar orang tidak sampai tersinggung hatinya. Belajar dari Rasulullah. Dan yang kedua, Rasul punya prinsip apa? Beliau kalau yang enak-enak dikasih ke orang, yang tidak enak dia makan sendiri. Ini Rasulullah punya prinsip. Kalau kita kebalikannya, yang enak makan sendiri, yang tidak enak dibagi. Apalagi makanannya sudah mawari, kasih ke mabali bola. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan tadi kita bisa mengetahui sifat-sifat Rasulullah. Wajhun malihun, memiliki wajah yang menyenangkan. Qalbun taqiyun, hati yang selalu bertakwa takut kepada Allah. Lisanun fasihun, lisan yang selalu mengantarkan kepada amal soleh dan kebaikan. Dan yadun sahiyun, tangan yang suka berbagi. Mudah-mudahan sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga itu sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya robbal alamin. Sehingga apa? Hablum minallahnya bisa berdiri tegak, bisa mohon maaf terikat dengan kokoh. Hablum minannasnya pun insya Allah akan kokoh. Kenapa? Karena kita bisa mohon maaf menerapkan sifat-sifat karakter Rasulullah yang tadi kita sama-sama belajar insya Allah. Ikan bandeng banyak tulangnya, buat apa ganteng kalau degadadoina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Burung gelatik cantik rupanya, buat apa cantik kalau banyak hutangnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Pagi hari sejuk sekali, paling enak lari pagi. Para hadirin yang baik hati, angkat tangannya. Boleh angkat tangannya semua Bapak Ibu? Mohon maaf, angkat tangannya semua. Angkat tangannya yang tadi belum mandi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang salah mutlak datang dari pribadi saya. Yang kurang berkenan, pastilah ada yang kurang berkenan karena saya manusia biasa, dhaif, fakir, penuh dengan keterbatasan. Yang tersinggung, mohon maaf, bukan maksud saya untuk menyinggung. Kalau ada kebaikan semata-mata semua dari Allah. Al-haqqu minallah wal haqqu lillah. Kebenaran hanya dari Allah dan kebenaran hanya milik Allah semata. Demikian, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.